Ya, pemirsa masih di IDX dengan sesung closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 dan kami ulangi kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, perbankan Big Cap hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan ini di sepanjang 2022. Perbankan Big Cap sudah mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus ke level all-time high mereka masing-masing. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di awal tahun 2023 ini, net sell asing juga cukup besar ini. Kalau kita bentangkan beberapa skenario ke depan, rilis kinerja kuartal keempat ini sebentar lagi, dan biasanya ini akan menjadi salah satu booster juga ini untuk peluang January effect akankah terjadi atau tidak di 2023 ini. Pelemahan perbankan, kemudian juga rilis kinerja kuartal keempat yang diharapkan baik, dan diharapkan juga saham-saham perbankan juga menopang, dan peluang untuk January effect juga terbuka cukup lebar, Pak Andri. Ya, kalau saya pribadi sih mulai dari technical ya, nggak pesimis dengan adanya January effect. Kenapa? Karena dilihat asing saja dalam sebulan ini sudah net sell 21 triliun. Ya, ini juga dialami juga oleh Malaysia juga, sudah terendah, tertinggi untuk net sell asingnya sejak tahun 2022. Jadi emang bukan cuma Indonesia saja. Jadi dilihat kenapa? Dilihat dari dolarnya, dolar rupiah sekarang masih year to date masih one year masih naik 8%, jauh lebih tinggi dibanding indeks kita cuma 4%. Jadi artinya apa? Di safe haven untuk 1 tahun ini masih tetap market masih lari ke dolar. Ini juga menurunkan daya tarik untuk banking. Nah, banking inilah kalau saya lihat agak rawan, hati-hati investor maupun trader. Banking adalah the next step of nanti berikutnya setelah teknologi dan juga kemudian juga afiliasinya, Telkom, Astra, dan juga sekarang energi. The next-nya adalah sell off-nya di banking. Jadi hati-hati, kenapa? Kan indeks kita belum bottom. Jadi nantinya dengan banking. Karena kenapa? Karena kita lihat di sini dalam sebulan ini tidak begitu menarik ya perkembangan dari saham-saham big cap banking, terutama BCA yang sudah break low di low Desember di bawah 8350, Mandiri sudah di bawah 9775, BNI sudah di bawah 9125, BRI juga sudah di bawah supportnya low kemarin di 4670. Jadi emang artinya kecenderungan akan menuju support berikutnya lagi. Jadi ini technical rebound dalam minggu depan yang saya pikir cukup terbatas ya, karena beberapa asing tetap jualan ya, karena ini rekor ya dalam 1 bulan, hampir 2 bulan ini 20 triliun, ini rekor dalam 3 tahun terakhir. Jadi kenapa? Karena banyaklah isu-isu negatif sekarang yang ada di dalam dan juga di luar negeri, yang mendorong juga pelaku pasar ya agak enggan untuk agresif untuk masuk. Jadi kuartal pertama ini, terutama Januari ini amat kurang bagus prospeknya. Jadi kalau saya lihat pribadi menjelang nanti the Fed meeting nanti tanggal 31 Januari, ya saya pikir kecenderungan masih agak tipis ya peluangnya untuk cerap. Kinerja mereka yang baik di kuartal keempat atau full year ini sudah price in juga, Pak? Ya, kelihatannya kalau ada teknikal kan, kalau teknikal itu kan melihat supply demand ya. Sebenarnya sih kalau lihat sih sebenarnya sudah mendiskonnya, mungkin ada rebound dan dikit lah, tapi kalau saya lihat rebound pun ini juga nanti buat new low lagi untuk di banking. Jadi ini menekan indeks itu, Mas David. Baik, ada pertanyaan ini dari pemirsa IDX Channel, ada Fahrul dari Surakarta ini. Saham kondisi Big Bang mengalami penurunan. Level berapakah bisa entry? Sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak Andri, dengan beberapa perkembangan yang sudah Anda sampaikan tadi, atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk jangka pendek sebenarnya bisa cicil beli ya, karena juga kan 1-2 minggu ke depan ini kan laporan keuangan banking akan keluar ya. BRI, Mandiri, BCA, kalau nggak salah antara tanggal 19 sampai tanggal 28 Januari. Jadi artinya juga masih bisa. Tapi sebenarnya sudah diskon semua. Kenapa? Karena kita lihat juga dari kinerja dari Desember pun juga tidak bagus ya untuk saham-saham di di akhir tahun ya untuk blue chipnya. Jadi kalau dilihat untuk bottomnya yang kita lihat di sini BRI bisa di bawah 4490 untuk kita mau plus ya. Ya kalau BCA bisa di bawah 7975, ya Mandiri juga bisa di bawah 1500, BNI malah bisa di bawah 8500. Jadi kelihatan di sini sentimennya masih kurang bagus ya setelah kemarin tidak ada window dressing dan tidak ada juga surprise rally, ya juga akhirnya kalau saya lihat juga ini akan berimbas juga peluangnya tipis untuk cara efek. Baik, Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan, dan masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakaria Siregar untuk perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Perbankan Big Cap BBRI tampaknya lebih direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 4260, kemudian resisten yang paling tinggi ada di 4920. Adaro juga tadi juga sempat kita bahas buy on weakness dengan support terendahnya di 2750. Resisten tertinggi ada peluang untuk Adaro ke 3.770. SMGR direkomendasikan buy, support di 6.325 paling bawah dengan resisten paling tinggi di 8.300. MDKA juga direkomendasikan buy, support di 3.900 dan resisten ada di 4.610. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, untuk BBRI dan Adaro sudah sempat kita bahas tadi Pak. Saya coba SMGR dan MDKA. Pertimbangan secara teknikal merekomendasikan kedua saham ini. Ya, kalau untuk singkatnya aja, kalau untuk SMGR ya, karena juga mendapat keuntungan juga. Ya, sebenarnya kita lebih fokus ke sell untuk sektor energi, buy untuk sektor basic ini terutama ada di MDKA dan juga ada di SMGR. Ya, karena SMGR itu juga mendapat keuntungan dari penurunan harga minyak yang saya pikir juga akan lama lagi akan breakdown di bawah 65 sampai 70. Ya, good untuk juga semen. Itu batu bara pun juga akan terseret turun lagi juga bisa ke di bawah 365 sampai dengan 380 dolar per metric ton. Ya, MDK juga bagus ya. Kenapa? Karena juga dilihat sekarang harga nikel pun juga masih tinggi ya. Ya, kemarin sampai 332, saya naikkan target untuk nikel 37.000 dolar per metric ton di kuartal pertama ini. Jadi kelihatan ada switching dari energi lari ke basic material. Jadi yang juga ini mendorong juga apalagi dalam saya nggak tahu apa di tahun ini MDK anak usahanya akan rilis IPO ya, Merdeka Energi. Jadi enang ini mungkin bisa memberikan momentum juga untuk SMGR dan juga MDKA dari logam dan juga semen yang mendapat keuntungan dari penurunan harga energi. Oke, 4 saham pilihan BBRI, Adaro, SMGR dan juga MDKA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba bacakan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Goto bisa buy di harga berapa? Support dan resistennya untuk minggu depan, Pak Andri? Ya, Goto sendiri kan cycle-nya udah bagus, teknologi sudah masuk buy ya untuk jangka pendeknya, tapi hati-hati. Ya, jangka menengahnya masih sell. Ya, jadi kalau untuk Goto ya selama masih di atas 81 speculative buy ya kita rekomend sini masih di atas 86 sampai dengan 90 untuk recommend buy. Stop loss-nya murah 81 di bawah 81. Targetnya di sini kemarin 97 sampai 102 dan mungkin bahkan bisa sampai 110 sampai 123 ya kalau sampai indeks kita akan semakin penurunan. Jadi emang nanti giliran nanti Goto akan menjadi buffer. Oke. Ya. Selanjutnya ada Rian di Jakarta Utara. Pak Andri, singkat saja Pak untuk BBTN, reviewnya seperti apa? Ya, BBTN kan closing 13.20 ya, jadi 13.20 sama juga BBTN juga kenaikannya pun terbatas ya, paling-paling 13.75 sampai 14.30. Ya kenapa? Karena sama seperti banking lainnya. Kenapa? Sektor finance itu sudah break support ya, sektornya. Jadi artinya new low is coming juga di BBTN. Jadi BBTN target kita masih 1.100 sampai dengan 950 untuk jangka menengahnya, tapi untuk jangka pendek ini range-nya paling 20 sampai dengan 13.75 untuk BBTN. Jadi kenaikannya terbatas. Oke. Waktu kita cukup terbatas, Pak Andri. Pembahasan BBTN ini tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andri, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Selamat. Ya. Baik, Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.